Hello people. Indonesia itu nggak cuma kaya rasa, tapi juga kaya cerita dari setiap makanannya. Di vlog kali ini, kami bakal ngajak kalian keliling cari kuliner Nusantara. Yuk jalan-jalan sambil dengerin cerita menarik dari setiap makanannya. Jadi, destinasi yang pertama kali kita kunjungi ini adalah Warung Jogja yang berlokasikan di Jalan Karya Baru. Halo guys, jadi hari ini aku lagi keliling cari kuliner Nusantara. Nah, hari ini aku tuh pengen cobain makanan khas dari Yogyakarta. Ada yang tahu nggak? Ya, itu tuh gudeg. Jadi kalau di Jogja, gudeg itu lumayan gampang ya guys dicarinya. Tapi kalau di Pontianak itu makanan khas Jogja yaitu gudeg itu lumayan susah dicari. Nah, waktu aku dengar ada warung Jogja di Pontianak, aku jadi penasaran gimana sih rasanya. Yuk ikuti keseruan aku. Nah, ini kita udah sampai di warung Jogja tuh di belakang aku. Ini karena lumayan jam makan siang, ini jam 10-an gitu. Jadi warung Jogjanya lumayan rame. Tuh kalian lihat. Sumpah aku penasaran banget guys, rasanya gimana. Ayo ikutin aku. Jual khas menu dari Yogyakarta. Mereka tuh nggak cuma nyediain kayak gudeg, tapi banyak juga menu-menu lainnya. Itu kayak ada oseng, lebih ke makanan hari-harian sih guys. Jadi ini menurut aku bakal jadi comfort food banget untuk kita, terutama mungkin anak kos-kosan yang mungkin kangen masakan ibu. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan tempat makan yang sepertinya enak karena lumayan ramai, kalian lihat. Jadi posisinya sepertinya kalau makan ini ada yang merah ya? Kita ada kemarin. Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Awalnya, masyarakat memanfaatkan nangka muda yang banyak tumbuh di sekitar mereka, lalu dimasak dengan santan dan aneka rempah. Gudeg dimasak dalam waktu lama, biasanya bersama daun jati yang bikin warnanya jadi kecoklatan. Bahan utamanya adalah nangka muda, santan, gula merah, bawang, lengkuas, dan daun salam. Rasanya yang dominan manis, lembut, dan kaya rempah, nggak cuma mengenyangkan, tapi juga membawa cita rasa khas Jawa yang kaya akan sejarah dan tradisi. Biasanya, gudeg disajikan sebagai menu sarapan ataupun makan siang. Tapi uniknya, di Jogja juga ada yang jual gudeg di malam hari loh. Dulu gudeg dimasak rame-rame buat acara keluarga ataupun hajatan. Sekarang jadi ikon kuliner Jogja yang terkenal ke seluruh Indonesia. Oke, jadi ini menu yang aku pesan di warung Jogja. Nah, biasa tuh gudeg tuh disajiin dengan lauk lengkap kayak sambal krecek, telur pindang, sama ayam opor. Tapi hari ini aku pesan yang pastinya ada gudeg. Terus lauk lengkapnya itu ada krecek gini. Krecek tuh kulit sapi ya guys. Tapi ini bukan di sambal balado gitu, tapi ini di santan pedas. Sama ada telur pindang, my fave. Nah, aku tuh kebetulan pernah ngerasain gudeg langsung di Jogja dan rasanya itu benar-benar otentik banget. Aku suka. By the way tuh aku memang suka makanan yang tipe manis. Jadi, apakah ini akan masuk sesuai selera aku? Kita coba aja ya guys. Ini pertama kita ambil gudegnya. Nih, ini ada telur pindang, kita campur dan ada krecek. Siapa di sini yang suka banget sama krecek ataupun kulit sapi? Aku suka banget sama kulit sapi ini. Ini satu suapan yang sudah lengkap banget, kita rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, ini gudegnya benar-benar mirip sama yang di Jogja. Manisnya kan kalau di Jogja tuh tipe-tipe masakannya manis-manis ya guys, dan ini benar-benar mewakili masakan Jogja banget. Aku suka banget. Tapi sayangnya krecek ini bukan di sambal gitu, di santan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya masih ada krecek. Jangan. Bumbunya tuh bener-bener lekoh. Sumpah
Manisnya pas, asinnya pas. Dan ditambah menu-menu pelengkap kayak krecek sama telur tuh bikin rasanya tuh makin balance banget. Oke, aku lanjut makan dulu. Karena di sini kita bakal kulineran lagi yang pastinya juga enak-enak makanannya. Oke, aku lanjut makan dulu ya guys. Dadah. Nggak jauh dari Jalan Karya Baru tadi, di Jalan M Sohor juga ada kuliner hidden gem, yaitu gado-gado yang ada di Gang Pancawarna. Jadi, kalau kalian udah ketemu Gang Pancawarna, nanti masuk aja terus sampai kalian ketemu warung Ibu Sumiati yang ada di sebelah kanan. Oke, next kita bakal kulineran lagi, tapi kali ini bakal di take over oleh dua teman aku. Tadi si Renti udah cobain tuh kuliner khas Jogja yang ada di Pontianak. Sekarang gantian aku dan Debbie bakal cobain kuliner yang legend juga di Pontianak, yaitu gado-gado Ibu Sumiati. Gado-gadonya kami pesan 2, yang biasa 1, yang pakai telurnya 1, telurnya di dada. Capek kan? Iya. Gado-gado adalah salah satu kuliner tradisional Indonesia, khususnya kuliner khas Betawi. Gado-gado sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan sering disebut sebagai saladnya Indonesia karena berisi berbagai sayuran rebus. Nama gado-gado sendiri berasal dari istilah Betawi yang berarti campur-campur, mencerminkan isi makanannya yang beragam. Gado-gado disajikan dengan aneka sayuran rebus seperti kangkung, toge, kacang panjang, dan ditambah potongan tahu, telur, serta lontong. Kemudian disiram dengan saus kacang kental yang gurih dan manis. Ditaburi bawang goreng dan kerupuk sebagai pelengkap. Gado-gado cocok dinikmati saat makan siang atau sore hari, dan paling nikmat saat saus kacang masih hangat. Nah, pesanan gado-gado kita udah datang. Aku pesan gado-gado biasa, dan Debbie pesan gado-gado yang telur. Jadi untuk telur kalian bisa request yang rebus dan yang dadar kayak aku. Jadi langsung aja kita coba. Untuk harga yang segitu worth it banget guys. Ini sebanyak punya itu. Aku satu piring cuma 15.000 dan kalau pakai telur cuma 18.000. Porsinya sebesar ini guys. Udah. Bumbu kacangnya enak banget. Ini aku cobain tahunya, tahu putih. Emang ya kalau gado-gado tuh yang paling penting bumbu kacangnya. Ya kalau bumbu kacangnya udah enak, semua elemennya jadi enak. Ini dipaduin antara lontong, antara tahu, telur, dan sayurnya tuh komplit banget. Kita lanjutin makan kita dulu. Bye. Oke, sekarang waktunya capcay. Kita mau cobain yang ada di Jalan Padat Karya. Katanya rame dan rasanya nggak main-main. Yuk kita gaskan. Nah, sekarang kita udah disampai di Mega Seafood yang patokannya yaitu di depan Gorilla Car Wash. Selanjutnya, aku mau ajak kalian kenalan sama salah satu comfort food yang pasti udah sering banget kita temuin. Yes, capcay. Tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya dari mana sih asal-usul capcay? Ternyata, capcay itu bukan asli Indonesia ya. Asalnya dari kuliner Tionghoa, lebih tepatnya dari masyarakat Hokkien di daerah Fujian, Tiongkok. Dalam dialek Hokkien, capcay itu artinya aneka sayuran. Cap yang artinya 10 atau aneka ragam, dan cai yang artinya sayuran. Dulu capcay ini tuh sebenarnya masakan rumahan, sederhana banget. Biasanya dibuat dari sayur-sayur sisa yang masih ada di dapur. Tapi karena kreatifnya orang Tionghoa, walau dari bahan seadanya, rasanya tetap bisa bikin hangat hati. Waktu mereka merantau ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, resep ini pun dibawa dan boom, jadi salah satu makanan favorit banyak orang termasuk aku. Uniknya di Indonesia tuh capcay punya 2 versi. Ada yang kuah, ada juga yang goreng. Untuk yang kuah cocok banget buat jadi teman makan kalau hujan. Dan yang goreng, tumisan kering yang kaya rasa dan sedikit kuah yang kental. Selain enak dan sehat, capcay juga jadi bukti gimana budaya kuliner bisa beradaptasi dan berkembang. So, next time kalau kamu makan capcay, ingat ya, kamu lagi menikmati hasil pencampuran budaya dan kreativitas yang udah berjalan ratusan tahun. Jadi di sini ada 2 capcay, yaitu ada yang kuah sama ada yang goreng nih. Jadi teman-teman juga bisa request, bisa dengan gunakan seafood, ayam sesuai dengan selera teman-teman nih di sini.
Nah, jadi ini aku tadi pesen yang capcay goreng, tapi aku pilihnya yang ayam. Kalau ini tadi capcay kuah, tapi pilihnya yang seafood. Nah, sekarang kita mau cobain dulu. Rasanya sih pas ya, enak. Tunggu ya guys. Menurut aku sih rasanya tuh pas, asinnya pas, dan cocok nih untuk teman-teman yang kayak udaranya dingin, pengen yang makan hangat-hangat. Capcay kuah adalah solusinya. Nah, kalau misalnya sayur-sayurannya sih ini cuman ini wortelnya agak keras, tapi ini lengkap banget ya guys. Ada wortel, ada kol, terus ada sawi putih juga, ada jamur, terus ada sawi ijo, dan ada potongan ayam-ayam suwirnya juga kayak gini. Ini oke banget sih untuk harga 18.000 ya, banyak banget porsinya. Sekarang kita mau cobain pakai nasi ya guys. Guys, ini kita makannya bagi dua soalnya udah lumayan kenyang juga. Jadi, nah kalau capcay itu sebenarnya enaknya makannya pakai nasi sih. Tapi kalau aku pribadi makan capcay sendiri aja tuh udah enak. Cuman capcay itu memang benar-benar salah satu comfort food aku juga. Jadi kayak my go to food, makanan andalan kalau lagi lapar atau mungkin bingung ya mau makan apa, pasti solusinya tuh makan capcay. Nah, itu dia perjalanan rasa kita hari ini. Dari manisnya gudeg, gurihnya gado-gado, sampai hangatnya capcay. Setiap menu punya cerita dan cita rasa yang beda-beda. Tapi yang paling penting, semuanya bikin perut kenyang dan hati senang. Kalau kalian punya rekomendasi street food khas lainnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan kuliner seru berikutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa makan enak dan bahagia ya. Bye! The day is one, sun against it and I feels fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat at the moment.